Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Einstein mengatakan, I never teach my pupil. Saya tidak pernah mengajar siswa saya. Saya hanya menyediakan sebuah lingkungan di mana mereka belajar sendiri. Pakai ini saja. Lanjut slide kedua. Slide kedua. Ayah bunda, saya minta istri dibawakan telur tadi. Izin Pak Tris, karena spesial jadi ada 2. Bapak Ibu, filosofi dari telur adalah when the strength atau power itu datangnya dari luar, the life ends, maka dia pecah dan kehidupan berhenti di situ. Dia tidak akan menetas. But if the strength comes from the inside, kalau kekuatan itu datangnya dari dalam, maka telurnya sama-sama pecah. But the life begins. Sama dengan anak-anak kita dalam belajar, mau sekeras apapun kita nak pulang dari Atira, dipanggilkan guru les matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, sampai bahasa tumbuh-tumbuhan, les anak-anak Atira itu. But kalau dari anak kita tidak muncul strength, kemampuan, curiosity untuk bisa belajar, maka rasanya akan sia-sia, gitu ya. Nah, itu mengapa kita mencoba tahun ini dengan tetap berpayung pada ayat-ayat, namanya ayat apa Pak Didin? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari itu adalah banyak tanda buat orang yang berpikir. Kita akan menggunakan payung ayat-ayat alam, sains, untuk bisa memacu keingintahuan anak-anak kita. Untuk itu, tadi dijelaskan ya, kita akan mulai, saya sudah minta semua walas, kemudian juga guru Al-Quran, untuk memapping kemampuannya dan kita akan target secara individual. Berikutnya, saya coba ya. Ya, jadi yang saya analogikan tadi, kita ingin anak-anak kita menjadi pembelajar mandiri. Mandiri artinya bunda, salah satunya tidak mesti dengan guru yang menurut ayah bunda hebat. Karena peran guru nanti itu tidak akan banyak, menyediakan lingkungan fasilitator saja. Untuk menjadi pembelajar mandiri, anak-anak kita bangkitkan rasa ingin tahunya dan harus ada motivasi dari dalam. Itu yang paling utama ya. Tangguh. Lalu saya tidak biasa meraba berarti. Oke. Caranya bagaimana? Kita 3 tahun terakhir sudah menggunakan experiential learning dan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Itu membuat pembelajaran kita fun, meaningful buat anak-anak. Sekarang kita mau coba implementasi inquiry based learning.
Ini mendukung programnya Pak Didi nih ya. Dan mohon maaf Bunda, untuk yang flip classroom, kalau tradisional guru mengajar lalu anak-anak membuat tugas di rumah. Ini kita balik. Materi atau video rangkuman kita kirim ke anak-anak untuk dipelajari dulu, baru di kelas mereka akan menggali, mencari resource-resource yang lebih dalam, berkolaborasi dan seterusnya. Itu dengan harapan anak-anak datang ke kelas tidak blank, tidak pada posisi tidak tahu. Mereka tahu apa yang ini. Tapi sekali lagi kami butuh kerjasama orang tua. Karena di kelas 1 sampai 3 kami mengirimkan materinya itu ke ayah bunda. Dan pengalaman 2 tahun karena sudah kita uji cobakan, prosentasenya anak-anak yang belajar dulu masih rendah. Karena orang tuanya tidak menunjukkan ternyata gitu ya, sama-sama ayah bunda, insya Allah. Kemudian, ya, tadi disampaikan jaminan mutu, anggun unggul cerdas. Yang ingin saya sampaikan dan mohon sekali memang itu adalah di pencapaian Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mungkin bisa kita capai kalau anak-anak kita hanya membaca dan menghafal di sekolah. Mohon izin Ibu, kami sebetulnya ingin sekali ada gemaji setiap hari, tapi tentu berat juga buat kami, maka di setiap malam Jumat kita ada gemaji. Tapi harapan kami ini menjadi sebuah kebiasaan, culture, anak-anak kita murojaah kembali di rumah. Kalau tidak, kelas 6 yang lalu yang mencapai 2 juz hafal itu hanya di angka 20%. Tapi seperti Pak Wadir tadi bilang, syarat dan ketentuan berlaku, kebanyakan karena di rumah tidak murojaah. Gitu ya ya Bunda ya. Jadi sekali lagi buat jadwal bersama, tapi memang orang tua harus ikut ya. Habis maghrib ngaji bersama. Selanjutnya, insya Allah Agustus ya, itu akan sekolah kita SD Islam Atira 1 Makassar akan dikunjungi oleh 18 guru dari Kementerian PAUD ya, Direktorat PAUD, sebagai sekolah model untuk masa transisi yang menyenangkan ayah bunda. Tepuk tangan dong buat SD Islam Atira 1. Jadi 2 bulan lalu ada observer datang dan melihat ke kelas-kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas atas, dan menurut mereka senyumnya anak lepas-lepas sekali di sekolah ini. Itu artinya anak-anak happy, pembelajarannya fun. Mama bapaknya yang udah happy. Karena tadi pagi saya mau ke sini tuh masih tertahan terus, berarti nggak happy ini gitu ya. Oke, nah kita akan menjadi piloting untuk itu, dan insya Allah anak-anak khususnya yang kelas 1 itu kita akan videokan dari awal sampai akhir, dan itu nanti akan kita kasihkan kepada Direktorat PAUD Nasional. Mudah-mudahan kita tetap menjadi sekolah transisi PAUD yang menyenangkan. Yang kedua, selain ini ada yang baru di tahun ini, yaitu masa orientasi atau MPLS itu 3 minggu. 3 minggu. Wih, jangankan ibu-ibu, guru-guru saya, kami juga bilang, wih lamanya apa saja itu yang diberikan. Ya, saya bilang, kemarin ada pembicara Dr. Adian di sini, beliau lebih baik itu pelajaran-pelajaran IPA, bahasa Inggris dan lain-lainnya itu dihentikan kalau wudhu anak kita tidak benar. Lebih baik tidak usah bisa belajar matematika kalau sholat anak-anak kita
itu kayaknya jet tempur Jepang saja kalah itu kalau anak-anak kita sholat. Maka 3 minggu ini akan kita coba efektifkan, kita kawal betul. Saya berharap ini juga dapat menjadi pembiasaan juga di rumah. Saya kadang-kadang heran, anak-anak kita itu tidak ada yang tidak kenal dengan lift, baik di mall maupun di tempat-tempat umum lain ya. Tapi kalau di lift sekolah, jingkrak-jingkrak Bapak Ibu, iya, ini ada apanya kah gitu ya. Padahal saya yakin tidak ada yang tidak pernah kenal lift. Itu tantangannya. Insya Allah nanti akan kita kasih border itu untuk SD. Ini untuk keluar, sini untuk masuk, gitu ya. Karena di Jakarta sudah mulai tertib Bapak Ibu. Kemarin naik apa itu? Yang kereta api bandara ke Manggarai, yang mau masuk sudah antri begini, yang keluar duluan tek 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 tek. Sudah kayak Jepang, gitu ya. Kita nggak boleh kalah. Di situ ada pembuatan kelas belief, keatirahan, karakter log kita akan coba betul tanyakan. Dan yang tidak kalah penting, kami membuat satu tim khusus untuk lingkungan sekolah yang aman. Komandannya Pak Arif itu. Jadi insya Allah tidak ada satu kegiatan anak-anak pun yang tidak terpantau oleh guru-guru kami. Apalagi yang kelas 1, bahkan sampai ke toilet pun gurunya ikut, gitu ya. Insya Allah kita sangat peduli. Ketiga, yang akan terjadi di tahun ini hal-hal yang sudah rutin ya, kalau ayah bunda punya kakak di kelas 2 sampai 6. Tapi ada yang baru di tahun ini, yang hijau ini. Yang pertama, kita akan adakan drama. Kalau tahun sebelumnya hanya di kelas 3, sekarang nambah satu level lagi, kelas 5. Lalu ada assembly. Saya tahu Ervian bisa menyanyi itu gara-gara ada assembly memang. Gitu ya, karena Ananda tadi pindahan ya Bunda ya. Jadi begitu ada assembly di kelasnya, dia ditampilkan, suaranya lebih baik dari saya, jadi dia layak tampil gitu ya. Kalau tidak bagus ya. Lalu ada camps. Campsnya ada 2, yaitu Quranic camps. Di situ ada Arabic dan tahfiznya juga ya. Lalu English camp. Dilanjutkan, nanti akan ada English Day. Ketika saya canangkan ini dan di raker kemarin disetujui oleh komisi kurikulum, teman-teman bilang, lebih baik diam deh karena English Day. Termasuk orang tua yang hadir harus berbahasa Inggris gitu ya. Pakai kamus boleh. Ada mental health juga. Kita khawatir ya perkembangan psikologis anak-anak, mereka harus kita begali dengan positif anger management, positif behavior management dan seterusnya. Dan yang menarik lagi, sebulan sekali anak-anak dan guru akan berpakaian santri. Jadi Pak Hasan pakai peci, batik, sarung. Gitu ya. 1 bulan sekali ya. Kita akan 1 bulan sekali. Nanti kalau anak-anak nyaman setiap hari juga enggak apa-apa. Yang penting anak-anak nyaman gitu ya. Oke. Nah, yang baru lagi, kami alhamdulillah, karena memang di Renstra kami itu kita ingin menjadi sekolah Islam Indonesia yang standarnya itu global, maka kita butuh ada school sister. Dan tahun ini kita mulai September ini, siswa kelas 6 itu akan punya rekan belajar di Ganseok Elementary School Seoul. 5 kali mereka akan online bersama. Sayangnya hanya kuotanya 50. Jadi akan ada perwakilan dari masing-masing kelas. Itu dipilih sama wali kelas ya. Kemudian yang menjadi pembahasan itu adalah makanan tradisional, budaya dan seterusnya. Sebetulnya kami ingin yang teknologinya, tapi rupanya Pak Didin di Korea IPA dan matematika diajarkan dengan bahasa Korea. Jadi tidak bisa kami mengikuti. Nah, di bulan Mei akan ada school visit. Anak-anak bisa kunjungan ke teman-temannya yang ada di Ganseok. Katara harus ikut. Gitu ya. Karena ini optional, tapi harus ikut. Kelas 6.
Seoul Korea. Mamanya ndak boleh ikut. Oke ya. Jadi kita ingin anak-anak kita, seperti saya ingat ya dari kisah-kisah yang dituturkan oleh guru-guru senior bahwa Pak Yusuf Kalla itu ingin siswa kita itu hatinya Mekah, otaknya Jerman, kalau tidak keliru begitu ya. Maka kita tahu ya, Korea saat ini bahkan yang mengalahkan Jepang. Kurang pas kayaknya Mas ya. Kita dengar video ini dulu. Era digital dan perubahan lifestyle ini, untuk bisa menang dalam kompetisi, kita hanya perlu lebih efisien dan lebih produktif dari orang lain. Siapa yang lebih produktif dan lebih efisien dari orang lain dulu pasti jadi champion, jadi pemenang. Kita ingat Jepang, tahun 80-90-an. Dia menguasai dunia, termasuk Amerika pun, quote unquote dia jajah secara ekonomi. Kenapa? Karena dia lebih efisien dan produktif dibanding orang lain, termasuk dari Amerika. Mobil-mobil Jepang masuk semua ke Amerika, mengalahkan mobil-mobil Amerika. Elektronik Jepang menguasai dunia. Ya, kemana Jepang sekarang? Ya. Kenapa? Mereka tetap berpikir pola lama, produktif, efisiensi. Tantangannya berubah. Sekarang untuk menang dalam kompetisi tidak hanya cukup efisien dan produktif. Siapa yang efisien dan produktif hanya mampu untuk surviving, bertahan. Ya. Untuk menang dalam kompetisi sekarang ya diperlukan yang namanya inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship. Dan ini adalah dunia yang akan dihadapi anak-anak kita ayah bunda. Insya Allah dengan pendekatan inquiry ini kami berharap anak-anak ini akan tumbuh menjadi pembelajar yang mandiri. Mereka kemudian menjadi orang yang mampu berpikir kritis, inovatif, dan memiliki jiwa ulet seperti pengusaha. Ulet kenapa? Karena dalam prosesnya anak-anak ini harus mencari resource, mereka harus mau berkolaborasi dan mereka harus berani untuk tampil seperti tadi gitu ya. Dan di SD memang kelas 6 untuk syarat kelulusannya adalah presentasi di depan saya. Jadi saya sampai 4 hari itu Bu tahun lalu, saya tidak mau diundang direktur pun saya tidak hadir karena presentasinya anak-anak kelas 6 gitu ya. Last but not least, Bapak Ibu, ketika kita meyakini bahwa memilih sekolah itu adalah investasi, maka sebetulnya yang sering kita pikirkan itu hanya dolarnya saja. Kita sering lupa bahwa kita gambling sebetulnya ketika salah memilih sekolah khususnya SD dengan waktu yang harus mereka habiskan. Kalau sekarang anak-anak kita ini tidak kita tanda petik quote biasakan untuk mengaji, akan jauh lebih sulit lagi ketika mereka menginjak remaja, dewasa. Kalau sekarang ini mereka tidak kita kasih contoh dengan komunikasi yang etik, maka jangan berharap kita minta mereka akan tumbuh menjadi orang yang berkomunikasi dengan baik. Insya Allah sekali lagi kami akan berusaha terbaik, tapi semua itu tidak akan pernah bisa berhasil tanpa dukungan ayah ibu semua. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.